Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Respina Kartikasari dari SD Negeri 1 Kalongan. Saya Maria Catursi Andriani dari TK Parga Kudus. Saya Eka Sri Pujiati dari TK Masita 1 Purwodadi. Kami dari CGP Angkatan 10. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Pina. Gimana kabarnya hari ini Bu Maria? Baik Bu Pina, gimana kabarnya Bu Pina? Baik Bu Maria. Saya dengar hari ini Bu Maria mau sesi coaching ya? Ya Bu, hari ini nanti rencananya saya mau coaching dengan Bu Eka Bu. Oh, jadi hari ini Bu Maria akan coaching bersama dengan Bu Eka sebagai coachingnya. Iya. Nah, hari ini tujuan saya adalah saya ingin mengobservasi dan menilai sesi coachingnya Bu Maria bersama Bu Eka. Nah, sebelumnya saya akan mendiskusikan bersama Bu Maria tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai hari ini. Jadi yang pertama, yang pasti yang akan saya nilai adalah alur cerita yang akan dilakukan oleh Bu Maria, apakah sudah sesuai, kemudian apakah Bu Maria sudah present, kemudian apakah Bu Maria sudah mengajukan pertanyaan yang bermakna. Seperti itu. Nah, untuk praobservasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Maria. Silakan Bu Pina. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Maria kembangkan pada sesi coaching kali ini? Dalam sesi coaching ini bersama Bu Eka Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terutama itu presence. Terus yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Baik, tadi present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang bermakna. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin secara signifikan Bu Maria kembangkan dan ingin Bu Maria secara khusus saya observasi dalam sesi coaching kali ini. Dalam sesi coaching ini saya ingin fokus ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu Pina. Baik, yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan setelah sesi coaching hari ini berakhir. Tujuan sesi coaching ini nanti saya bisa meningkatkan kemampuan saya mengenai aktif mendengarkan tadi, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta bisa memberikan atau merespon, memotivasi Bu Eka sebagai coach saya itu nanti menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu Eka sendiri Bu. Baik, tujuannya sudah bagus ya Bu ya. Demikian untuk praobservasi, saya sudah mengajukan pertanyaan. Nah, setelah ini Bu Maria akan melakukan sesi coaching bersama dengan Bu Eka, dan saya akan sebagai observer akan memperhatikan jalannya sesi coaching tersebut. Saya juga akan mencatat yang Ibu Maria lakukan apakah sesuai dengan rubrik penilaian hari ini tadi ya Bu ya, ada alur tirta, kemudian present, terus mendengarkan aktif, dan juga yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, silahkan Bu Maria bisa memulai sesi coachingnya bersama Bu Eka. Saya akan melihat dari sini. Terima kasih Bu Pina, semoga Bu Pina nanti membantu saya ya Bu atas observasinya. Matur nuwun Bu Pina, saya izin mau coaching dengan Bu Eka dulu nggih. Iya, sama-sama Bu Maria. Silahkan. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Maria. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu, baik, happy.
Gimana ya? Aku ada sedikit problem, Bu. Oh ya Bu, nggak semangat gitu, banyak problem kok. Iya. Gimana ya mau menghadapi tahun ajaran baru sih? Mm-mm. Ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau Ibu punya waktu longgar, boleh kita bincang-bincang, Bu? Boleh Bu, ini kebetulan saya juga longgar kok. Ada yang mau dicurhatkan atau dicerita-ceritakan, monggo. Gini Bu ya, ini masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Mungkin setelah saya bincang-bincang dengan Bu Maria nanti, saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi. Ya Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya nanti ya. Ya, Monggo Bu, bisa diceritakan masalahnya Bu Eka gimana? jadi gini Bu ya, saya kan mengajar di kelompok B. Nah, menurut rekomendasi dari guru kelas A itu, bahwa anak-anak yang naik ke kelompok B sekarang itu mereka terutama anak laki-lakinya itu cenderung aktif bergerak Bu ke sana kemari sesuka hatinya, dan anak perempuannya itu mereka itu cenderung banyak ngobrolnya, banyak ceritanya, jadi mereka membuat kalangan sendiri-sendiri untuk saling bercerita gitu. Jadi hal itulah yang rekomendasi dari guru kelompok A itu, suasana kelasnya menjadi kurang kondusif gitu Bu. Jadi permasalahannya Bu Ika tadi, Bu Ika merasa bingung untuk menghadapi kelompok B yang akan datang ya Bu Iya, ya, iya. karena dari rekomendasi dari guru kelas A-nya itu kalau anak laki-lakinya itu lebih aktif, Iya. suka berlari-larian, dan yang perempuannya itu cenderung suka ngobrol sendiri. Dari hal itu tadi, menurut Bu Eka, ide atau gagasan apa ya yang bisa untuk meminimalisir keadaan itu supaya keadaan kelasnya lebih kondusif? Saya mempunyai ide atau pemikiran-pemikiran ya Bu ya, untuk nanti ke depannya itu waktu saya menjadi guru kelasnya itu, saya pertama-tama mungkin saya akan menata ruangan kelas saya ya, biar mereka itu, anak-anak itu merasa nyaman dan senang untuk belajar di dalam kelas. Nah, waktu di awal kegiatan di luar kelas ya, saya akan melakukan kegiatan berbaris. Di samping itu, setelah berbaris mungkin saya akan melakukan kegiatan fisik motorik seperti melompat, berlari, atau bermain bola gitu. Jadi bisa meminang anak yang aktif itu bisa tenaganya tersalurkan gitu Bu. Setelah masuk di dalam kelas mungkin saya akan memberikan mereka ice breaking ya, ice breaking yang bisa membuat anak itu merasa senang dulu, nyaman untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Dan yang saya setelah itu saya mungkin akan membuat keyakinan kelas Bu ya. Di awal-awal tahun pelajaran kan saya akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu nanti kita sepakati ya, kita sepakati bersama guru dan anak semuanya, bahwa mungkin ada keyakinan kelas yang mungkin mereka langgar, jadi mereka bisa merasa memanage dirinya sendiri gitu. Dan yang selanjutnya mungkin saya akan membuat kegiatan ya yang lebih bervariasi, sehingga mereka itu, anak-anak itu cenderung aktif, walaupun aktif tapi aktif melakukan kegiatan, bukan aktif seenaknya sendiri gitu Bu ya. Dan yang terakhir mungkin saya akan memanfaatkan teknologi. Saya akan mengajari mereka dengan menggunakan LCD proyektor, sehingga anak tidak hanya belajar menggunakan papan tulis dan alat peraga yang ada, tapi menggunakan LCD proyektor, jadi mereka itu belajar dengan audio maupun visual, jadi mereka yang geraknya aktif bisa menirukan yang ada di video tersebut gitu Bu. Iya Bu, tadi Bu Eka memiliki rencana-rencana seperti yang pertama itu menata ruangan kelas, terus yang kedua sebelum kegiatan dimulai tadi ada kegiatan fisik motoriknya dulu supaya energinya anak bisa tercurahkan ya Bu ya. Terus kemudian diawali dengan ice breaking supaya anaknya bisa nyaman dulu. Terus yang selanjutnya tadi Bu Eka berencana akan membuat keyakinan kelas supaya memanage anak-anaknya. Kemudian ada juga
dalam pembelajaran kegiatannya divariasi yang banyak, terus penggunaan teknologi yaitu seperti LCD proyektor, bisa melihat video, berarti anak-anak bisa bergerak mengikuti gerakannya tadi. Rencana yang bagus, susunan yang bagus, untuk itu semua Bu, supaya bisa dilakukan, bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh Bu Eka? Yang perlu saya siapkan yang pertama yaitu mungkin menata kelas Bu ya, menata ruang kelas biar anak-anak itu merasa ada perbedaan. Kemarin di ruang kelompok A, sekarang berada di ruang kelompok B, mungkin merasa oh ternyata ada berubah ya. Saya kemarin belajar di kelompok A, sekarang berada di kelompok B, itu anak merasa nyaman dan senang untuk belajar di dalam kelas. Dan yang kedua itu mempersiapkan ice breaking. Saya mungkin akan mencari literasi ice breaking di Google untuk saya jadikan referensi apa itu ice breaking yang menarik untuk anak, dan membuat keyakinan kelas apa yang bisa diyakini oleh anak. Selain itu juga mempersiapkan LCD proyektor Bu ya apabila menggunakannya. Itu Bu. Jadi yang perlu dipersiapkan Bu Eka tadi menata ruang kelas biar suasananya berbeda, mencari referensi ice breaking, membuat keyakinan kelas, terus menyiapkan LCD atau proyektor atau media yang akan digunakan untuk memastikan Bu agar yang dipersiapkan dan direncanakan berjalan baik. Apa saja Bu yang akan dipastikan agar itu berjalan? Mungkin saya pertama-tama akan membuat RPP Bu ya. Di RPP itu kan sudah mencakup diantaranya media, alat pembelajaran yang akan kita gunakan untuk kegiatan sehari itu gitu Bu. Setelah menyiapkan RPP ya Bu, jadi RPP-nya disiapkan jauh-jauh hari sebelum kegiatan ya Bu. Terus biar rencananya berjalan baik seperti tadi, supaya kelasnya lebih kondusif. Terus Bu, menurut Bu Eka, kelas yang diinginkan tadi kan kelasnya lebih kondusif ya Bu ya. Kondusif, suasana kondusif itu seperti apa sih menurut Bu Eka kriterianya itu? Kriteria suasana kelas yang kondusif menurut saya Bu ya, itu suasana anak itu aktif, walaupun laki-laki atau perempuan itu aktif, tapi aktif melakukan kegiatan, bukan aktif seenaknya sendiri, di mana yang laki-laki berlari sana kemari itu seenaknya sendiri, yang perempuan ngobrol, bukan begitu Bu, tapi aktifnya itu mereka aktif melakukan kegiatan yang kita sediakan walaupun mereka memilih kegiatan itu gitu Bu. Jadi kriteria suasana yang kondusif yang diinginkan Bu Eka itu anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus apalagi Bu? Ada lagi enggak? Anak merasa nyaman Bu ya, nyaman dan senang untuk belajar di sekolah, sehingga seolah-olah mereka enggan untuk pulang gitu loh Bu. Pengennya kerasan lah di sekolahan gitu Bu. Ya, jadi suasana yang kondusif yang diinginkan Bu Eka tadi, anak aktif dalam kegiatan pembelajaran, anak nyaman untuk belajar, sehingga selalu rindu ke sekolah ya Bu, enggan pulang gitu tadi ya Bu. Bagus Bu, rencananya baik. Terus Bu Eka, ini kan nanti mau awal pembelajaran tahun baru ini, tahun baru pelajaran ini, apa saja sih yang akan disiapkan Bu Eka untuk tahun pelajaran baru ini nanti? Ya, mungkin yang awal-awal ya untuk kegiatan membuat suasana kelas menjadi kondusif, saya akan merancang RPP Bu ya. Pertama-tama saya akan merancang RPP yang akan saya gunakan, terus menata lingkungan main dan media atau alat pembelajaran yang akan saya gunakan gitu Bu. Ya, untuk menyusun RPP, menata lingkungan kelas, itu kan Bu Eka pasti tidak sendiri ya Bu ya, butuh bantuan ya Bu ya. Kira-kira Bu, siapa sih yang bisa membantu Bu Eka untuk merencanakan kegiatan ini? Kalau untuk melakukan kegiatan di lapangan itu terus terang Bu ya, saya akan melakukannya dengan meminta tolong kepada rekan sejawat saya untuk
mempersiapkan hal-hal yang saya perlukan gitu Bu. Selain rekan sejawat atau rekan kerja Bu Eka-nya di sekolah, ada lagi Bu yang bisa membantu Bu Eka itu siapa sih? Yang bisa membantu saya selain rekan sejawat Bu ya, saya butuh dukungan dari komite sekolah. Tentu itu ya, Iya. mereka itu bisa menjadi wakil dari kita, dari orang tua untuk mendukung kegiatan kita. Dan selain itu juga yayasan Bu, yang sedikit banyak yayasan itu kan mendukung kita di dalam operasionalnya gitu Bu. Ya, berarti Eka tetap butuh bantuan dari rekan kerja atau teman sejawat, komite, dan yayasan agar suasana kelas di tahun pelajaran yang akan datang lebih kondusif ya Bu. Bagus Bu rencananya untuk Bu Eka. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya Bu, apa yang bisa diambil Bu Eka dari kegiatan yang kita ngobrol tadi, nilainya tuh apa sih? Ya, dari kegiatan yang kita ngobrol ini saya bisa ambil kesimpulan ya Bu ya, untuk menjadikan ruangan kelas saya nanti menjadi kondusif. Pertama-tama saya akan melakukan penataan ruang kelas saya agar anak-anak itu merasa nyaman dan senang. Terus mempersiapkan ice breaking Bu ya, mencari referensi ice breaking yang bisa membuat anak itu bisa senang dan nyaman, tersalurkan gitu. Terus membuat keyakinan kelas, mempersiapkan alat media pembelajaran seperti LCD proyektor, dan yang terutama itu kolaborasi Bu antara rekan sejawat, komite, dan yayasan untuk kita melakukan kegiatan nantinya. Ya, bagus Bu Eka sudah merencanakan kegiatan sedemikian rupa dengan harapan kelasnya suasananya itu lebih kondusif dibandingkan tahun lalu di kelompok A. Semoga rencananya berjalan baik, kegiatan pembelajaran baik, semoga selalu menjadi guru yang dirindukan, semoga anak-anaknya juga betah ya Bu sekolahnya. Matur nuwun, saya juga bisa mendapatkan refleksi dari Bu Eka tadi. Makasih Bu. Sama-sama. Ya, yang makasih. Saya bisa curhat dengan Bu Maria. Saya merasa plong, seneng, bisa unek-unek saya itu tersalurkan dan bisa mendapatkan solusi untuk langkah kedepannya saya tuh bagaimana. Itu Bu. Baik, makasih sama-sama Bu Eka. Monggo bisa dilanjutkan kegiatannya Bu Eka. Terima kasih Bu Maria. Selamat siang. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Pina. Bagaimana coachingnya hari ini Bu Maria? Lancar Bu Pina. Alhamdulillah. Jadi sebelum penutupan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Maria sebagai pasca observasi ya. Iya Bu. Baik, yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Maria pada saat coaching tadi? Saat coaching tadi bersama Bu Eka, saya merasa kalau saya sudah melakukan dengan baik alur kita Bu. Jadi coaching sesuai dengan alur kita Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena di selama coaching itu Bu Eka sudah menyampaikan tujuan dari coaching ini, dia inginnya seperti apa, terus Bu Eka menyampaikan masalahnya seperti apa, Bu Eka juga menyampaikan rencana aksi atas solusi masalah itu seperti apa, dan beliau juga memberikan solusi serta tanggung jawabnya atas aksinya itu tadi seperti apa, sehingga saya merasa kalau coaching hari ini tadi berjalan dengan baik Bu Pina. Baik. Kemudian boleh saya berbagi hasil dari pengamatan saya? Boleh Bu Pina. Baik. Dari sesi coaching tadi yang telah Bu Maria dan Bu Eka jalankan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa Bu Maria sudah melakukan sesi coaching dengan baik, sudah melakukan alur tirta dengan baik, kemudian sudah present juga, sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Bu Maria juga sudah
menjalankan coaching sesuai dengan prinsip coaching, sudah menjalankan kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, kemudian bagaimana untuk tanggapan saya? Bu Maria merasa seperti apa? Terima kasih Bu, saya senang sekali Bu atas hasil pengamatan dari Bu Pina tadi, atas semua baiknya Bu Pina terhadap coaching saya hari ini. Ya, kemudian apa kira-kira langkah konkret yang akan Bu Maria lakukan untuk meningkatkan performa menjadi coach ini tadi? Langkah konkret yang ingin saya tingkatkan itu saya harus banyak-banyak berlatih coaching Bu, supaya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi itu loh Bu, terutama seperti itu Bu, saya harus banyak berlatih Bu. Ya, bagus. Sudah sesi coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, observasinya juga sudah berjalan dengan baik. Saya sudah menyampaikan tadi apa yang sudah Bu Maria lakukan sudah baik. Nah, terima kasih Bu Maria untuk coachingnya hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk Bu Maria dan juga Bu Eka tadi sebagai coaching. Terima kasih Bu Pina atas bimbingannya, matur nuwun Bu. Sama-sama Bu Maria, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Pina. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami buat. Jangan lupa Like, komen, subscribe. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami semua adalah CPG Angkatan CPG jenengan. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami buat. Baru kok Masih kali ini. Mas gak suka potong-potong. Jangan lupa like, subscribe. Saya cuci apa?